Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yunxiao. Cahaya darah di tubuh yang terus berkurang, berubah menjadi lingkaran cahaya yang tersebar ke segala arah, dia benar-benar membakar hidupnya. Di bawah pengaruh teknik debu merah yang mengembara, sinar cahaya formasi berkedip-kedip dari tubuh formasi yang sejernih air muncul dan berubah menjadi kekuatan murni yang melonjak di dalam susunan formasi arai yang memenuhi langit. Yunxiao terkejut, bukan karena gerakannya sendiri sangat kuat, tetapi karena ketika dilakukan, itu benar-benar berpengaruh pada susunan di luar angkasa, membentuk efek yang tumpang tindih. Seolah-olah sesuai dengan frekuensi formasi, seluruh urutan mulai bergulir ke depan. Kekuatan aneh muncul, seperti lapisan air yang beriak, dan yang serta sun tenggelam di dalamnya. Namun, suasana hati keduanya sama berbedanya dengan langit dan bumi, tekanan pada tubuh yang tiba-tiba berkurang, ketika dia baru saja mulai merapal mantra, esensi dan darahnya hampir tersedot kering oleh keterampilan ilahi, tetapi pada saat ini, dia merasakan semburan kehangatan, dan wajahnya menjadi kemerahan. Ekspresi Yi berubah drastis saat rasa ngeri menyebar dari lubuk hatinya, seolah-olah langit dan bumi berada di bawah kendali pihak lain, di bawah fluktuasi kekuatan yang besar dan sangat besar, dia telah menjadi belalang sembah yang menghalangi di depan gerbong. Bagaimana bisa seperti ini? Seluruh tubuh Yi dipenuhi dengan ketakutan dan keterkejutan, kekuatan besar itu seperti roda bergulir yang menghancurkannya, dia tidak bisa melawan sama sekali, tubuhnya mulai meledak di bawah kekuatan ini, dan itu sebenarnya diambang kehancuran. Tidak mungkin. Kamu hanya setetes esensi darahku, bagaimana kamu bisa berbalik dan membunuhku? Mo Jing meraung marah, tidak dapat menerima kenyataan di depannya. Haha, sebenarnya seperti ini. Hahaha. Menggelikan. Yang sendiri sangat gembira, tetapi dia segera tertawa sedih, saya tidak menyangka bahwa gulungan dunia fana yang mengembara sebenarnya adalah teknik rahasia untuk menggerakkan formasi di tempat ini, sayang sekali aku terlambat mengetahuinya, atau aku akan menyerapmu sejak lama, tapi satu-satunya hal yang aku senang adalah aku bisa menyeretmu bersamaku sebelum aku mati. Wajah yang menjadi ganas, bang. Tetesan esensi darah yang tak terhitung jumlahnya meledak dan membentuk beberapa segel besar di depannya, dia tiba-tiba terbang dan bergegas langsung menuju Yi. Satu-satunya kesempatannya untuk bertahan hidup adalah dalam serangan ini. Tidak peduli berapa harga yang harus dia bayar, satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah dengan membunuh dan melahap Yi. Saat cahaya formasi yang tak terhitung jumlahnya berputar-putar, seluruh tubuh yang berubah menjadi cahaya merah darah dan berkedip. Yi sangat kuat di bawah pengekangan formasi, bahkan sebelum serangan besar mencapainya, dia sudah ditekan ke titik di mana dia tidak bisa melawan sama sekali. Yunxiao juga kaget, yang secara tidak sengaja menempati tempat dan waktu yang tepat, dan jika dia berada di posisi wasit, dia akan berada dalam bahaya yang ekstrim. Bahkan jika aku tidak bisa mendapatkan benda itu, aku akan membunuhmu dulu. Wasit tiba-tiba meraung dengan marah, dan niat membunuh yang sangat kuat meledak dari matanya, tatapannya yang tajam melesat seperti burning blade, menyebabkan orang-orang menggigil. Seluruh auranya tiba-tiba berubah, dan kekuatannya terus meningkat, mendorong kekuatan penekan susunan. Cahaya merah darah yang tak terhitung. Jumlahnya berubah menjadi rune dan terbang keluar dari tubuhnya, membentuk segel dengan tangannya. Dentang. Pisau jade tulang mengeluarkan suara tajam saat melilit tubuh Mo meraihnya dan mengayunkannya. Tebas. Ledakan. Kekuatan cahaya pedang merobek ruang angkasa dan membelah Yang Gan menjadi dua. Apa? Yunxiao tercengang, situasi sepihak telah terbalik dalam sekejap, dan dia tidak bisa menerimanya. Bum. Setelah menghancurkan matahari, aura pedang-pedang tulang giok tidak berkurang, itu langsung berubah menjadi kekuatan naga besar yang menyebar di udara, menyapu kekuatan teknik debu merah yang mengembara. Kekuatanmu sangat besar. Setelah yang dipotong menjadi dua, dia langsung memadatkan tubuh aslinya di kejauhan. Namun, kekuatannya telah turun drastis, tubuhnya terus-menerus dalam keadaan cair, seolah-olah sulit untuk mengembun, dia melihat ke depan dengan ngeri. Aura Mo masih tumbuh, semua susunan berhenti bergerak setelah kehilangan pengaruh seni debu merah yang mengembara.
Seluruh ruang menjadi sunyi mematikan. Yun Xiao menahan napas saat dia merasakan keringat dingin di telapak tangannya. Pada saat ini, penampilan Mo tidak berubah, tetapi temperamennya benar-benar baru. Dia memiliki aura superior samar yang tidak kalah dengan Kaisar Iblis. Pengkhianat, Anda melempar telur ke batu. Mati, ledakan. Mo mengangkat tangannya dan menjentikkan jarinya, yang jaraknya 1000 kaki, tidak punya waktu untuk berteriak dan meledak menjadi genangan darah. Setetes esensi darah berkedip-kedip di dalamnya, itu jauh lebih hidup daripada kabut darah di sekitarnya, itu berputar di udara, ingin membuka ruang di sekitarnya dan melarikan diri, tetapi tidak berdaya. Cek, kekuatan Tuhan ini telah kembali, dan Anda masih ingin pergi saat ini, kecerdasanmu benar-benar membuatku takut. Mo Yun tertawa dan membuka mulutnya untuk mengisap, setetes esensi darah segera terbang kembali dan langsung dimakan olehnya. Mo tampak puas dan mengusap perutnya, menemukan setetes esensi darah ini seperti mengambil biji wijen, tapi aku juga tidak bisa menyerah pada semangka. Pengkhianat ini telah mengaktifkan arai, saya ingin tahu apakah ada perubahan pada benda itu. Dia mendengus dan berbalik, menghilang dari depan susunan. Baru saat itulah Yun Xiao muncul dari kehampaan, dia dikelilingi oleh bau darah yang memuakkan, yang membuatnya merasa tidak nyaman. Namun, dia menekan rasa jijiknya dan mengejar Mo, yang mengejutkannya, formasi susunan di sekitarnya mulai menghilang. Kamu kembali. Apakah mungkin mendapatkan manik-manik Dewa Darah sekarang? Setelah terbang sebentar, ledakan cekikikan datang dari depan, itu adalah seorang wanita, dengan rasa puas. Suara hakim juga terdengar, saya baru saja mengambil klon saya dan setetes esensi darah, jadi saya lebih percaya diri untuk mengambil manik darah ilahi, serahkan jika Anda tidak ingin mati. Wanita itu tertawa dan berkata, saya benar-benar minta maaf, ketika Anda pergi, pusat barisan berputar, aku sudah memakan manik-manik Dewa Darah, hehe, enak. Sial, kalau begitu aku akan memurnikanmu menjadi manik-manik Dewa Darah. Suara marah Mo terdengar, diikuti oleh gelombang kejut energi yang menakutkan. Wanita itu tertawa, mutiara ilahi darah ini dibentuk dengan meminjam tubuh leluhurmu, menggabungkan 9 formasi darah transformasi saya, dan kekuatan bumi dari 5 gunung awan, sudah ribuan tahun, bahkan jika kamu membunuhku, kamu tidak bisa menyempurnakan mutiara ilahi darah. Yun Xiao tercengang, dari apa yang dikatakan wanita itu, sepertinya dia sedang bercanda. Dia melihat ke depannya dengan tidak percaya, dia mengaktifkan kekuatan pupil bulan dan langsung melewati lapisan kabut, saat susunan di ruang angkasa berangsur-angsur memudar, dia bisa melihat lebih dan lebih jelas. Di ruang independen di depan, Mo Zeng dengan marah mengejar seorang wanita berjubah kuning, wanita itu seringan burung layang-layang dan terkikik, sama sekali tidak peduli, dia berlarian di luar angkasa dan sepertinya tidak berniat bertarung. Yun Xiao ngeri, wanita itu terlihat persis seperti Yun Sang, tetapi apakah itu suaranya, temperamennya, atau apa yang baru saja dia katakan, semuanya telah berubah. Mo dengan marah menebas dan membunuh, tetapi dia bahkan tidak bisa menyentuh kerah Yun Sang, teknik gerakan Yun Sang tampak sangat sederhana, tetapi dia memiliki kekuatan ilahi spasial, itu sangat dekat namun sejauh ini, Mo sangat cemas sehingga dia terus mengaum. Cang-cang kecil, kamu bahkan telah mengundang bantuan. Luo Yunsang membuat suara terkejut lembut dan membalikkan matanya yang cerah, seolah-olah dia telah menangkap aura iblis Yue Tong. Mo mengejar sebentar sebelum berhenti, wajahnya suram. Dia mendengus dingin, lalu menoleh dan melemparkan tebasan, yang membentuk setengah bulan berwarna merah darah yang menembus langit dan menebas ke arah Yun Xiao. Aku akan pergi. Yun Xiao mengutuk saat dia menghindari serangan itu. Mengetahui bahwa akan sulit baginya untuk bersembunyi, dia mengungkapkan dirinya dan berteleportasi di depan keduanya. Ini kamu. Wajah Mo tenggelam saat dia berbicara dengan marah, matanya terbakar karena marah. Jika Yun Xiao tidak melukai klonnya, dia tidak akan dipaksa ke dalam situasi putus asa oleh Tuan Yang, dan dia tidak akan kehilangan kesempatan untuk merebut manik-manik Dewa Darah. Yun Xiao mengangguk sedikit sebagai salam, dia tahu bahwa wasit tidak akan bertindak gegabah saat ini. Jadi, dia menoleh untuk melihat Yun Sang dengan lega, dengan tatapan sedih di matanya, dia menghela nafas dan berkata, seharusnya aku tidak membiarkanmu datang ke sini sendirian. Luo Yunsang tampak bingung,
Tetapi dia tiba-tiba berkedip dan berkata sambil tersenyum, "Apa, kamu mengenalku?" Mereka tampaknya sangat akrab satu sama lain. "Aku mengenalnya," kata Yun Xiao sedih, "lebih dari itu, bagaimana kabarmu?" Luo Yunsang, secara alami mengerti apa yang dia maksud, jadi dia berkata sambil tersenyum, "Dia baik-baik saja, aku bisa melihat bahwa kalian berdua sangat dekat, jangan khawatir, dia tidak akan dalam bahaya." Dia mengedipkan matanya dan matanya berkedip saat dia terkikik, "Karena aku akan melindunginya." "Kamu telah mengambil alih tubuh orang lain," kata Yun Xiao kaget, "bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa dia tidak dalam bahaya?" Petik 2. Luo Yunsang mengangguk dan berkata, "Ya, tubuh ini sangat bagus, saya sangat menghargainya, jika aku membunuhnya sepenuhnya, aku khawatir itu akan menghancurkan integritas tubuhku." Hati Yun Xiao bergetar saat dia berkata dengan marah, "Brengsek. Itu sebabnya dia adalah orang teraman di dunia sekarang," kata Yun Sang sambil tersenyum, "tidak ada yang bisa menyakitinya kecuali aku mati." Dalam hal ini, Yun Xiao berkata dengan dingin, "Kamu bisa pergi ke neraka." Dalam kemarahan, dia menebas dengan pedangnya, membawa serta furi yang tak terbatas, langit juga mulai terbakar di bawah pedang Ki ini. Desir, dengan kilatan cahaya pedang, Yun Sang, dengan mudah menghindarinya dan berkata sambil tersenyum, "Ah, anak muda sangat pemarah, kamu pasangan dengannya, kan? Hehe, bagaimana ini bisa bagus, wanita ini sangat malu. Jika kamu pemalu, maka pergi ke neraka." Yun Xiao sangat marah, dan yang ingin dia lakukan hanyalah membunuhnya. Dia melakukan gerakan mantra dengan satu tangan, langsung memanggil 10.000 pedang dan menebasnya dari langit. Luo Yunsang terkejut dan berteriak, "Ilustrasi jutaan pedang." Kekuatan ilahi ini berasal dari istana Shen Xiao, jadi dia secara alami mengenalinya. 10.000 pedang jatuh, menciptakan riak yang tak terhitung jumlahnya. Luo Yunsang tidak punya tempat untuk melarikan diri. Tangannya yang seperti teratai berulang kali membuat segel tangan, dan 3 sinar cahaya muncul di depannya dan tersapu ke bawah. Sebuah lorong langsung tersapu keluar dari lautan pedang, memanjang langsung dari dunia pedang. Luo Yunsang terkekeh dan berteleportasi. Wajah Yun Xiao membeku saat dia menatapnya dengan dingin. Dia tahu bahwa sulit baginya untuk menang sendiri, jadi dia menarik pedang dan berkata, "Tuan Mo, mari kita jatuhkan dia bersama, aku akan mengambil orang itu untuk mutiara ilahi darah." Wajah Hakim berkedut, dia sangat membenci Yun Xiao sehingga dia sangat enggan untuk bergabung dengannya, namun, memang benar bahwa, Luo Yunsang, tidak bisa disimpan sendiri, memikirkan darah Dewa Mutiara, dia mungkin akan setuju bahkan jika dia diminta untuk memanggilnya, "Ayah," apalagi mereka berdua. "Baiklah, kami akan melakukan apa yang Anda katakan. Kami masing-masing akan mengambil apa yang kami butuhkan." "Ya," wasit setuju tanpa ragu-ragu, dia memegang 2 bilah di tangannya, dan rantai perak berputar-putar di sekitar tubuhnya, gelombang kekuatan naga dan esensi senjata dilepaskan pada saat yang sama. Pada saat ini, tubuhnya sudah lengkap, dan aura tulang dan bilah sisik benar-benar berbeda dari sebelumnya. "Hehe," Luo Yunsang masih terkikik, tetapi dia mengedipkan matanya dan berkata dengan kesal, "Kamu masih mengatakan kami pasangan, tapi kamu sangat tidak berperasaan, muridku ini pasti buta untuk menyukai Anda." Wajah Yun Xiao tertutup embun beku saat dia berkata, "Izinkan saya bertanya kepada Anda, di mana Tuan Istana dari Istana Awan Ilahi, Ku Hongyan?" Sebelumnya, di ranah tidak bisa kembali, Ku Hongyan jelas berusaha mencegah Yun Sang terinfeksi oleh batu pelangi, sekarang, jelas bahwa dia telah gagal. Selain itu, Ku Hongyan telah menghilang tanpa jejak. Perasaan yang sangat buruk membuat orang merasa seolah-olah hati mereka sedang dipelintir oleh pisau. "Tuan Istana Shen Xiao, Ku Hongyan," Luo Yunsang berkata, dengan wajah yang begitu cantik, "Orang itu pasti penguasa Istana Awan Ilahi saat ini, apakah namanya Ku Hongyan?" Petik 2. Akulah yang bertanya padamu sekarang. Yun Xiao meraung, "Di mana dia?" Seolah-olah dia sedang mengaum, fluktuasi emosinya begitu besar sehingga menyebabkan gelombang Ki Iblis melompat pada tebasan pedang kematian merah. Murid Yunsang menyempit saat dia menatap pedang dan hati Flame, matanya dipenuhi dengan keterkejutan, dia menekan riak di hatinya dan tersenyum indah, berkata, "Bukankah kita pasangan? Apa hubungannya dengan Ku Hongyan?" Api hati iblis pada tebasan merah kematian pedang berubah menjadi gumpalan api,
membentuk cincin api di sekitar pedang yang gemetar, seperti suasana hati Yun Xiao saat ini. Yun Sang terkejut ketika dia melihat pedang itu, tetapi dia juga bisa melihat bahwa kesabaran Yun Xiao hampir mencapai batasnya, tidak ingin memprovokasi dia lebih jauh, dia terkikik dan berkata, anak muda akhir-akhir ini, wanita ini tidak terlalu peduli, lakukan saja apa yang kamu inginkan, jika Anda ingin mengetahui keberadaan Ku Hongyan, Anda harus menukarnya dengan pedang di tangan Anda, jika kamu benar-benar menyukainya, kamu tidak akan enggan berpisah dengan pedang, bukan? Anak muda, saatnya mengujimu. Suara Ceyu datang, dia berkata dengan serius, kamu harus tetap tenang. Dengan kekuatan Ku Hongyan, dia tidak akan mati begitu saja, apalagi wanita gila ini berasal dari asal yang sama dengannya, bahkan jika dia bisa menang, dia tidak akan membunuhnya. Petik 2. Yun Xiao tahu itu, tetapi dia terlalu khawatir untuk mengendalikan emosinya. Pada saat itu, dia mengepalkan gagang pedang dengan tangan kanannya, dan nyala api yang bergetar sepertinya tiba-tiba menjadi tenang, seolah-olah waktu telah berhenti. Ini ujian 18 generasi leluhurmu. Jian Ge, iblis es Heart Flame diam sejenak, dan kemudian tiba-tiba melesat dengan aura yang lebih kuat, berubah menjadi teratai putih. Tubuh dan pedang Yun Xiao menjadi satu, dan dalam sekejap, dia kembali ke ketenangan yang seharusnya dimiliki oleh pendekar pedang papan atas. Kemudian, dia menebas serangan pedang yang menakutkan. Luo Yunsang tidak berani ceroboh, dia menggambar lingkaran dengan tangannya di depannya, dan beberapa pelangi panjang menari di udara, mengikat momentum pedang seperti sutra warna-warni, mencegahnya maju lebih jauh. Ayah, kamu pria yang tidak berperasaan, untuk pedang, Anda bahkan rela menyerahkan nyawa kekasih Anda. Kata-kata itu menarik hati sanubari Yun Xiao lagi, dan dia meraung, kamu penyihir berusia 1000 tahun, mengapa kamu berpura-pura menjadi seorang wanita? Mati saja kau. Pola iblis yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya dan dituangkan ke dalam tebasan merah pedang kematian, api hati yang telah ditekan oleh cahaya pelangi sepertinya mendapatkan kekuatan dan mekar satu persatu. Yun Hang tampak terkejut, seolah-olah dia mengenali iblis es Heart Flame. Dia membuat serangkaian segel tangan, dan cahaya pelangi berubah menjadi cermin dan melintas di depannya. Ledakan, cahaya cermin segera hancur, dan pedang Yun Xiao langsung menembus rintangan dan langsung menembus tubuhnya. Luo Yunsang tersenyum dan berkata, wanita ini adalah seorang wanita, jadi apa, jadi apa? Jika kamu memiliki kemampuan, potong aku. Saat cahaya cermin pecah, itu begitu dekat namun sangat jauh, tebasan merah Sword Death menembusnya, tetapi sosoknya sudah berubah menjadi cahaya cermin yang pecah dan berteleportasi. Beberapa ribu kaki jauhnya, Yun Sang baru saja muncul ketika dia menjerit lembut karena terkejut, dia menginjak rantai nebula dan jatuh ke dalam perangkap. Tuan ini telah menunggumu untuk waktu yang lama. Suara dingin hakim terdengar, formasi langit berbintang drakonik ini dapat menyegel langit dan bumi, mengapa Anda tidak mencoba menggunakan kemampuan ilahi spasial Anda? Petik 2. Luo Yunsang sedikit terkejut, dia diam-diam mencoba menarik ruang itu, tetapi ternyata itu tidak efektif. Serahkan darah mutiara dewa sekarang, aku tidak hanya akan membiarkanmu pergi, tetapi aku juga akan membunuh manusia ini untukmu, bagaimana? Wasit mulai mencantumkan kondisinya. Mata Yun Xiao berkedip dengan sedikit kemarahan saat dia menatap mereka dengan dingin, wajahnya penuh ejekan. Bukan apa-apa, kata Luo Yunsang, darah Dewa Mutiara telah larut di tubuhku, kecuali Anda memperbaikinya dengan waktu ribuan tahun, Anda bisa melupakan yang kedua. 7 lubang Moki berasap saat seluruh tubuhnya berubah menjadi raksasa berwarna darah yang tingginya 8 zang, pedang bermata 2 skala tulang juga berubah, pisau tulang giok terbakar dengan niat membunuh saat tiba-tiba menebas. Pada saat yang sama, rantai perak terbang ke udara dan berputar di sekitar, Yunsang benar-benar menyegel ruang. Luo Yunsang tidak berani ceroboh lagi, untuk pertama kalinya, dia terlihat serius, dia dengan cepat membuat segel tangan, dan cahaya merah terbang keluar dari tubuhnya. Yun Xiao menatapnya, mulai dari dahinya, cakra demi cakra terbuka, tubuh ilahi 9 yang seperti matahari yang terik, dan bola cahaya yang tampak seperti api dan darah berenang di atas tubuhnya. Jalan yang diambil bola lampu merah persis seperti 8 gerbang meridian, dan satu persatu, itu menyerang pembukaan, istirahat, hidup, kematian, syok,
cedera, dan Du Qianqian. Akhirnya, itu berhenti di depan pintu ke-8, lampu merah menghilang ke tubuhnya dalam sekejap. Tubuh Luo Yunsang sepanas matahari, dan wajahnya memerah, bibirnya cerah dan lezat, seolah-olah dia telah menghisap darah. Mata Yun Xiao hampir keluar dari kepalanya karena terkejut, dia telah melalui kesulitan yang tak terhitung jumlahnya dan nyaris lolos dari kematian untuk menembus 7 gerbang dan melangkah ke alam transendensi ilahi, tetapi lawannya telah membuka 7 gerbang berturut-turut dalam sekejap mata. Kontras yang intens ini hampir membuatnya muntah darah dan mati. Adapun bola cahaya yang baru saja menyerang tubuhnya, di bawah tatapan mata bulan, itu seperti manik-manik darah paling murni dan paling bersemangat, sangat jernih sehingga membuat orang ingin menelannya dalam satu gigitan. Itu pasti manik-manik darah ilahi. Dengan bantuan manik-manik dewa darah, Luo Yunsang langsung membuka 7 gerbang tubuh ilahinya, dan matanya bersinar dengan cahaya merah darah yang tidak berbeda dengan Qi. Saat dia membentuk segel tangan dengan kedua tangan, segel tangan yang tak terhitung jumlahnya terbentuk di udara. Itu Ying Luo. Baik Yun Xiao dan Hakim tercengang, mereka tidak asing dengan langkah ini, dan Hakim baru saja mengalaminya beberapa saat yang lalu. Teknik debu merah yang mengembara. Luo Yunsang berteriak saat dia membentuk segel dengan kedua tangan dan membuangnya, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya berputar-putar di sekelilingnya, dan formasi langit berbintang kunci naga bergetar terus-menerus, di bawah penutup awan merah, rantai besi diseret bersama dengan suara gemerincing. Ledakan, cahaya bilah pisau giok tulang jatuh seperti naga raksasa yang jatuh dari 9 surga, itu tiba-tiba menebas segel mantra dan memancarkan cahaya yang tak terbatas, itu mengguncang setiap rantai sampai lurus, simbol yang tak terhitung jumlahnya pada rantai bergetar hebat seolah-olah akan putus kapan saja. Momentum, Luo Yunsang, langsung ditekan, meskipun dia mundur, dia tidak dikalahkan, kejutan itu hanya membuat Qi dan darahnya mendidih, dan jejak darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Kekuatan besar keduanya terus-menerus bertarung satu sama lain. Murid mau menyempit, dia terkejut menemukan bahwa Yunsang tidak hanya menggunakan kekuatannya sendiri, tetapi juga ruang di sekitarnya di bawah pengaruh teknik debu merah yang melayang, dia juga menggunakan aturan langit dan bumi untuk melawannya. Yun Xiao juga sangat memperhatikan hal ini, jika tidak, bahkan jika ketujuh gerbang terbuka, dia tidak akan mampu menahan tebasan itu. Sebelum ini, Mo telah bertarung dengan Luo Yunsang untuk manik-manik Dewa Darah, sementara klonnya gemetar dengan Yun Xiao di luar 5 gunung awan. Pada saat ini, dia tidak hanya bergabung dengan klonnya, tetapi dia juga telah menyerap tuan yang ke dalam tubuhnya, dan kekuatannya telah mencapai puncaknya. Di antara semua orang yang ditemui Yun Xiao, hanya ada sedikit yang bisa bersaing dengannya. Luo Yunsang juga merasakan ledakan kepahitan di hatinya. Awalnya, tubuh ini telah memenuhi harapannya dengan sangat baik, tidak hanya menyatu sempurna dengan batu pelangi, tetapi juga memakan darah Dewa Mutiara yang telah dia rencanakan dengan susah payah selama ribuan tahun. Seiring waktu, itu akan menembus belenggu Dao bela diri dan melangkah ke Dao ilahi. Namun, dia tidak menyangka akan terjerat oleh Master Istana dari Istana Awan Ilahi saat ini dan terjebak setelah pertarungan keras. Kemudian, dia telah bertemu dengan seorang praktisi kuat yang telah mencapai puncak kesempurnaan dan secara langsung menyebabkan luka dalamnya. Jika bukan karena fakta bahwa ruang ini didirikan olehnya dan dia bisa menggunakan semua kekuatan aturan, dia akan terbunuh. Dia merasa tertekan dan darah terus mengalir keluar dari sudut mulutnya, tidak butuh waktu lama baginya untuk dipotong-potong oleh pisau tulang. Giok, kekasih kecil, cepat selamatkan aku, apakah kamu ingin melihatku mati? Luo Yunsang memberi Yun Xiao tatapan kesal dan mencela dengan matanya yang besar, yang dipenuhi dengan kasih sayang yang tak ada habisnya. Yun Xiao mendengus dingin dan menatapnya dengan sinis. Namun, dia menjadi waspada di dalam hatinya, melihat situasinya, dia takut tubuh Yunsang benar-benar akan runtuh, dia mengepalkan pedang pembunuh merah dengan erat di tangannya, berencana untuk menyelamatkan Yunsang, ketika dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Puff, kamu benar-benar tidak punya hati nurani, jangan pernah berpikir untuk menyentuh rok delimaku dalam hidup ini. Luo Yunsang mengutuk dengan marah. Ketika dia melihat bahwa Yun Xiao tidak tergerak, dia menatap Hakim sambil tersenyum dan berkata, "Chang-Chang kecil,
aku belum mencerna manik-manik Dewa Darah, ambil kembali pedangmu dan aku akan meludahkannya untukmu. Bagaimana mau bisa jatuh cinta padanya? Dia mencibir, dengan IQ Anda, jangan menakut-nakuti saya dengan itu. Hehe, benarkah? Bahkan jika Anda tidak menginginkan mutiara Dewa Darah, bukankah Anda menginginkan seni suci iblis Buddha? Kata Yunsang sambil tersenyum. Ledakan. Pisau tulang giok bergetar hebat dan menciptakan topan, seolah-olah Thunderbolt telah meledak, dan hakim tidak bisa lagi tetap tenang. Apa yang baru saja kamu katakan? Seni suci iblis Buddha, bukankah benda itu sudah lama hilang? Tubuh Yi gemetar dan dia meraung seolah-olah seseorang mencekiknya, dia bahkan mengalami kesulitan bernapas, sepertinya dia tidak memiliki reaksi yang begitu besar terhadap mutiara ilahi darah. Yun Xiao mengutuk dalam hatinya dan berkata dengan tergesa-gesa, "Tuanku, jangan tertipu oleh triknya." "Tes, apa yang kamu katakan?" Dengan kecerdasan Chang Ang kecil, bagaimana bisa jatuh ke dalam jebangku? Jika saya mati, Yun Sang terkikik, seni suci iblis Buddha akan hilang selamanya. Wajah Mo menjadi gelap dan dia berteriak, "Berhenti bicara omong kosong denganku. Cepat serahkan seni suci iblis Buddha, dan aku bisa mengampuni hidupmu." "Tubuhku saat ini bukan milik tubuh asliku," kata Yun Sang, "bagaimana aku bisa membawa teknik suci iblis Buddha bersamaku?" Petik 2. Jangan main-main. Lalu di mana itu? Mo berteriak, wajahnya berubah ganas dan menakutkan. Pisau tulang giok mulai bergetar hebat, jelas, itu tidak tenang sama sekali, tampaknya telah banyak mengendurkan kekuatannya, karena takut itu akan benar-benar membunuh Luo Yunsang. "Aku telah menyembunyikannya di suatu tempat," kata Yunsang, "itu di tempat rahasia. Apakah menurutmu aku akan membiarkanmu pergi untuk beberapa informasi yang tidak jelas?" Tanya Mo, "Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa IQ Anda tinggi? Seni ilahi iblis Buddha telah hilang selama puluhan ribu tahun, jika nenek moyang kita memiliki seni ilahi ini saat itu, apakah mereka akan dibunuh olehmu dan disempurnakan menjadi manik-manik Dewa Darah?" Petik 2. Luo Yunsang berkata, "Item ini seperti keterampilan ilahi, dan tidak semua orang bisa mempelajarinya. Item ini selalu ada di tangan leluhur Anda, tetapi dia tidak memiliki kesempatan untuk mempelajarinya dan takut orang lain akan mempelajarinya, jadi dia mengumumkan bahwa itu hilang. Kalau tidak, mengapa aku bertarung dengannya saat itu? Taruhannya adalah seni suci Fan Yao ini." Petik 2. Karena kamu menang dan mengambil seni suci iblis Buddha, mengapa kamu menekan klan saya di bawah 5 gunung awan, menekan tubuh leluhur kita dengan kekuatan bumi, dan mencucinya dengan kekuatan waktu? Mohan berkata dengan dingin. Luo Yunsang terkekeh dan berkata, "Itu semua karena manik-manik Dewa Darah, jangan menatapku dengan marah, inilah yang diminta leluhurmu, kalau tidak bagaimana aku bisa mengetahui rahasia seperti itu." "Apa? Kamu berbohong." Mo Zhen dengan marah berkata, "Tidak peduli seberapa bodohnya leluhur saya, dia tidak akan cukup bodoh untuk membiarkan anggota klannya ditindas dan dimurnikan. Jika kamu berbicara omong kosong lagi, aku akan memenggal kepalamu sekarang." Pisau tulang giok mengeluarkan suara dentang, dan kekuatannya berfluktuasi antara kuat dan lemah, emosi hakim sangat berfluktuasi, dan itu langsung dimanifestasikan dalam kekuatannya. Luo Yunsang, dengan paksa menarik napas dan berkata, "Bukankah leluhurmu melakukannya untukmu? Klan Iblis Biru selalu menjadi keberadaan paling menakutkan di antara ras iblis karena Anda hidup dengan menghisap darah, terutama dari teman-teman Anda, jadi selama ada jumlah darah yang tak terbatas untuk diserap, seseorang bisa menjadi sangat kuat. Namun, selama puluhan ribu tahun, tidak ada ahli negara yang saleh yang muncul di dunia ini, bahkan suku iblis abu-abu berhenti di depan Dao Ilahi, untuk menciptakan Chang Yao yang lebih kuat. Dia berdiskusi dengan saya untuk mendirikan penghalang di 5 gunung awan untuk menyegel suku Chang Yao dan banyak suku, kepala darah, lainnya. Kemudian, dia akan menggunakan tubuhnya sebagai obat untuk mengekstrak kekuatan waktu dan bumi untuk memurnikan manik-manik Dewa Darah untuk menciptakan ahli negara yang saleh." Richard tercengang dan membatu. Mulut Yun Xiao terbuka lebar sehingga semangka bisa dimasukkan ke dalamnya. Dia tidak menyangka bahwa rahasia Gu Qingqing untuk menyegel ras iblis seperti ini. Ledakan. Luo Yunsang memanfaatkan linglung Momo untuk tiba-tiba membentuk segel dan membuangnya, mengibaskan pisau giok tulang. Kemudian, pelangi panjang terbang keluar dari lengan bajunya,
dan dia terbang keluar dari formasi langit berbintang kunci naga dengan cahaya pelangi, muncul kembali ribuan kaki jauhnya. Hehe, tidakkah kamu memperhatikan bahwa suku iblis yang disegel di 5 gunung awan adalah semua suku yang darahnya sangat bermanfaat bagi suku Azure Demon? Petik 2. Luo Yunsang menarik napas dalam-dalam dan menyesuaikan esensi vitalnya sebelum dia melanjutkan, rencana leluhurmu saat itu adalah untuk menyegel suku abu-abu dan suku kepala darah. Dengan cara ini, suku abu-abu akan terus tumbuh lebih kuat di 5 gunung awan sampai mereka menembus segel. Selain kekuatanku, kekuatan penyegelan ini juga mengandung kekuatan leluhur Ling sendiri. Kalau tidak, aku akan mendapatkan darah mutiara dewa sejak lama. Mengapa saya berdebat dengan Anda? Itu karena batasan yang ditetapkan oleh leluhurmu untuk melindungi manik-manik dewa darah, jadi kamu bisa menggunakannya. Untuk bisa keluar dari segel sendiri, dia harus memiliki kekuatan puncak. Dengan kekuatan manik-manik dewa darah, dia bisa menembus puncak dan menjadi ahli negara Saleh pertama dalam puluhan ribu tahun. Dia melihat ekspresi bingung Mo dan terkekeh. Apakah kamu percaya kata-kataku sekarang? Kamu adalah satu-satunya yang tahu apa yang terjadi saat itu, kata Yun Xiao. Siapa yang bisa membedakan yang sebenarnya dari yang salah? Sekarang, untuk bertahan hidup, bahkan jika Anda mengatakan Anda adalah Ibu Tuan Ni, akan sulit untuk mengatakan yang sebenarnya. Dia tidak ingin wasit membiarkan Luo Yunsang pergi, atau akan ada masalah yang tak ada habisnya. Dari apa yang baru saja dia katakan, dia bisa mengatakan bahwa manik-manik dewa darah bukanlah masalah sepele. Dengan tubuh 9 yang Luo Yunsang, batu pelangi, dan kekuatan Gu Qingqing, hanya masalah waktu sebelum dia menerobos ke puncak kesempurnaan. Dalam hal ini, akan lebih sulit untuk menyelamatkan Luo Yunsang. Hahaha, kekasih kecilku sangat lucu. Luo Yunsang tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup mulutnya dan tertawa. Hakim menatap Yun Xiao dengan marah dan memarahi. Saya memiliki penilaian sendiri apakah itu benar atau salah. Bahkan jika apa yang kamu katakan itu benar, dia menoleh ke Luo Yunsang dan berkata, bagaimana kamu bisa membuktikan bahwa seni suci iblis Buddha ada padamu? Petik 2. Aku tahu kamu masih akan ragu, kata Yunsang. Aku akan menciptakan warisan seni suci iblis Buddha, dan kamu secara alami akan tahu apakah itu nyata atau tidak. Dia membuat segel tangan di udara dan seberkas cahaya terbang keluar, itu mengembun menjadi objek di depannya dan secara bertahap menjadi jelas. Gajah emas yang setinggi manusia adalah iblis betina, wajahnya kabur, tapi dia memancarkan aura yang menggetarkan jiwa. Satu pandangan padanya dan seseorang akan merasa terkejut. Yun Xiao menghirup napas dingin dan hampir berteriak kaget. Dia buru-buru menutup mulutnya, tetapi matanya terbuka lebar. Patung ini adalah salah satu yang telah ditangkap dari Bima Sakti yang tak berujung di alam luar. Dia sangat cerdas untuk memulai, dan pada saat ini, pikirannya bergerak seperti kilat. Dia segera mengerti bahwa patung itu adalah apa yang disebut warisan dari seni suci iblis Buddha. Pantas saja setiap kali dia melihat patung itu, dia merasakan hati dan jiwanya diambil. Ternyata itu menyembunyikan rahasia yang begitu besar. Dari percakapan antara dua orang di depannya, dia bisa mengatakan bahwa itu, seni suci iblis Buddha, jelas sangat tidak penting. Itu bahkan lebih berharga daripada manik-manik dewa darah. Patung suci iblis Buddha, seni suci iblis Buddha, itu memang seni suci iblis Buddha. Yi berteriak kegirangan. Dia bisa tahu sekilas bahwa benda ini tidak palsu. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan pernah bisa menciptakannya. Luo Yunsang tersenyum menawan, tapi dia mencibir di dalam hatinya. Saat itu, leluhurmu menggunakan trik ini untuk menipuku. Saya tidak menyangka bahwa karma akan begitu buruk. Sekarang, saya menggunakannya untuk menipu Anda. Saat itu, leluhur klan iblis abu juga telah memadatkan bentuk ini, dan Gu Qingqing telah menghafalnya. Sekarang, dia telah membuat salinannya untuk menipu keturunannya. Itu adalah sesuatu yang bahkan tidak pernah diimpikan oleh klan iblis abu. Luo Yunsang menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum, lihat, aku tidak berbohong padamu. Napas cepat Mo hanya berangsur-angsur menjadi tenang setelah beberapa saat, dan ekspresi rumit berkedip-kedip di wajahnya. Karena seni suci iblis Buddha benar-benar ada di tanganmu, maka Tuhan ini secara alami dapat menyelamatkanmu dari kematian. Bawa aku untuk mendapatkannya sekarang.
Dia fokus pada seni suci iblis Buddha dan tidak peduli tentang hal lain. Selain itu, setelah mendapatkan seni suci iblis Buddha, dia tidak akan mengampuni nyawa Luo Yunsang. Yunsang secara alami mengetahui hal ini, tetapi dia akan mencoba untuk menunda selama dia bisa. Selain itu, dia tidak memiliki kekuatan ilahi yang nyata. Selama dia memisahkan Qi dari Yun Xiao, dia yakin bahwa dia bisa melarikan diri. Selanjutnya, darah Dewa Mutiara sudah berpengaruh di tubuhnya, itu terus-menerus memperbaiki tubuhnya yang terluka dan kekuatannya terus meningkat. Tuan Mo, Yun Xiao mencibir, terlalu ceroboh bagimu untuk mempercayai pihak lain hanya dengan menirunya, yang disebut patung iblis Buddha ini dapat disulap setelah melihatnya sekali. Dia membuat segel tangan, dan cahaya melintas di antara alisnya, tiba-tiba, patung suci yang identik dengan Yunsang muncul di depannya, dengan aura mengintim yang sama. Mata Yun Xiao berkedip saat dia dengan cepat mengambil keputusan, dia tidak bisa membiarkan Yunsang pergi saat ini, atau dia tidak akan pernah bisa menyelamatkannya lagi. Wasit tercengang, dan dia berkata, ini Bian. Wajah Luo Yunsang menjadi gelap saat dia mengutuk, kamu sangat tidak berperasaan, jika saya akan mati, saya akan memutar kepala saya terlebih dahulu, karena kamu ingin menyakitiku, aku tidak akan hidup. Begitu dia mengatakan itu, dia benar-benar menoleh, yang sangat membuat Yun Xiao ketakutan sehingga dia dengan cepat menutup mulutnya dan wajahnya menjadi pucat. Meskipun dia tidak percaya bahwa dia akan benar-benar memutarbalikkannya, dia tidak bisa menanggung konsekuensinya. Terkikik, Luo Yunsang tertawa dan meletakkan tangannya dari kepalanya. Melihat wajah pucat Yun Xiao, dia mendengus dan berkata, setidaknya kamu masih memiliki hati nurani. Yun Xiao, hehe. Yunsang mendengus dingin dan berkata, bakat kekasih kecilku memang luar biasa, dia bisa membuatnya terlihat begitu nyata hanya setelah satu tampilan, namun, terserah Anda, Cang-Cang kecil, untuk memutuskan apakah Anda percaya atau tidak. Singkatnya, jika wanita ini meninggal, seni suci iblis Buddha akan dikubur di dunia fana selamanya, dan mungkin itu akan muncul kembali di dunia fana ratusan ribu tahun kemudian. Yun Xiao melihat betapa seriusnya dia ketika dia berbohong, jika patung asli tidak ada di tangannya, dia akan mempercayainya, dia dengan dingin mendengus depresi, dia tidak bisa mengeluarkan patung asli, dari kelihatannya, permintaan wasit ini untuk patung itu seperti dia telah minum afrodisiak, jika tidak, dia akan mendapat masalah besar. Dan yang paling dia takuti adalah jika Gu Qingqing dipaksa ke sudut, dia mungkin benar-benar memutar kepala Luo Yunsang. Yi sepertinya telah mengambil keputusan, baiklah, selama ada sedikit kemungkinan untuk mendapatkan seni ilahi iblis Buddha, aku akan membuatmu tetap hidup, tetapi jika Anda berbohong kepada saya, apa yang menunggu Anda tidak sesederhana hanya memiliki esensi darah Anda yang dihisap hingga kering. Cahaya dingin meledak dari matanya, dia melambaikan bilah ganda di tangannya, dan rantai perak yang memenuhi langit terbang dengan suara gemerincing, langsung membentuk formasi. Apa maksudmu, Cang-Cang kecil? Yunsang kaget, karena aku telah menyelamatkan hidupmu, aku secara alami harus lebih berhati-hati, bagaimana saya bisa membiarkan Anda bebas? Mo mencibir, Luo Yunsang tampak sedikit terkejut, tetapi dia segera mendapatkan kembali ketenangannya dan membiarkan rantai itu jatuh di tubuhnya, kemudian, itu berubah menjadi berkas cahaya formasi dari segala arah dan mengikat tubuhnya. Yun Xiao menoleh dan melihat beberapa rune perak kecil berputar-putar di sekitar tubuh Yunsang, yang sangat mirip dengan yang ada di rantai hukum. Luo Yunsang juga sepertinya merasakan ada sesuatu yang tidak beres, dan wajahnya akhirnya berubah sedikit tidak sedap dipandang. Kamu sangat pintar, Mo tertawa, jika Anda melawan, Anda akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan, sekarang, Anda harus pergi dengan patuh. Luo Yunsang berbalik dan menatap Yun Xiao dengan kesal saat dia berkata, pria yang tidak berguna, menyaksikan kekasih kecilnya dibawa pergi, murid saya benar-benar buta. Yun Xiao, hehe, aku akan menyelamatkanmu, dia mengetuk dahinya dan berkata, tapi kamu harus meninggalkan tubuh Yunsang. Luo Yunsang menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana saya bisa melakukan itu? Tubuh ini telah menyatu dengan batu pelangi dan manik-manik dewa darah, bagaimana saya bisa tahan untuk berpisah dengannya? Petik 2. Yun Xiao melambaikan tangannya dan berkata, kalau begitu selamat tinggal, semoga perjalanan aman bersama Lord Mo. Luo Yunsang tidak tampak gugup sama sekali,
dan dia memarahinya sambil tersenyum, kamu sangat tidak berperasaan, perpisahan ini akan selamanya. Hati Yun Xiao bergetar, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya. Luo Yunsang, sepertinya telah melihat melalui pikirannya, dia memiringkan kepalanya dan terkekeh, apa? Kamu masih ingin ragu-ragu? Kamu satu-satunya yang bisa menyelamatkanku sekarang. Tuan Mo, Anda berada di puncak kesempurnaan, kata Yun Xiao, bukankah itu sama dengan mencari kematian jika aku menyelamatkanmu? Petik 2. Luo Yunsang, mendengus dan berkata, berpikir bahwa kamu masih seorang pria, seorang pahlawan yang menyelamatkan kecantikan, sekarat dengan kematian yang layak. Jika kamu mati, muridku akan sangat tersentuh. Yun Xiao tidak bisa berkata-kata, dia merasa lelah secara mental dan fisik ketika dia bertemu dengan iblis seperti itu, dan dia tidak tahu bagaimana menyelamatkan Yun Sang. Izinkan saya bertanya kepada Anda, di mana istana master dari istana awan ilahi? Petik 2. Luo Yunsang, memutar matanya dan terkekeh, aku tidak menyangka kamu menjadi orang yang sentimental, semua gadis baik di istana Shen Xiaoku telah diambil olehmu. Namun, Ku Hongyan itu memang sangat cantik, bahkan aku cukup tergoda ketika melihatnya, belum lagi kamu laki-laki, jika kamu menyelamatkanku, aku akan memberitahumu di mana Ku Hongyan berada. Baiklah, sepakat. Yun Xiao tidak menunggunya untuk kembali pada kata-katanya, dia setuju dan mengayunkan pedangnya ke arah Mo. Tidak peduli apa, dia tidak akan membiarkan wasit membawa Luo Yunsang pergi. Dia telah mengomel begitu lama hanya untuk menegosiasikan beberapa syarat, bukan keuntungan kecil untuk menemukan keberadaan Ku Hongyan. Selama dia bisa menyelamatkan Hongyan, dia mungkin bisa menekan Gu Qingqing. Kedua pria itu telah lama kehilangan kesabaran mereka dan hendak mendesaknya, tetapi yang tidak mereka duga adalah pedang yang memotong langit. Dia baru sadar kembali ketika pedang tajam Qi hampir dekat dengan wajahnya, dia tidak percaya bahwa Yun Xiao akan berani menyerangnya saat ini. Bagaimanapun, dia telah menjadi satu dengan Yun Xiao, dan dia telah memakan Yang, jadi kekuatannya telah mencapai puncaknya, jika bukan karena fakta bahwa dia memiliki kekuatan besar, dia akan membunuh Yun Xiao sejak lama, tapi, dia tidak menyangka bahwa Yun Xiao tidak akan melarikan diri, tetapi datang untuk mencari kematian. Hehe, seorang pahlawan yang menyelamatkan kecantikan. Dia benar-benar idiot yang ekstrim. Ngomong-ngomong, cepat atau lambat aku akan membunuhmu, jadi membunuhmu sekarang hanya akan menundaku selama beberapa napas. Seolah-olah martabat seorang ahli telah ditantang, Mo Han tertawa, matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia memegang pisau tulang gioknya secara horizontal di depannya. Ledakan, kedua senjata itu bertabrakan, dan cahaya tajam melesat keluar. Luo Yunsang juga tertegun sejenak, dia tidak menyangka pihak lain begitu tajam dan lugas, dan ekspresi kekaguman yang tak terlihat melintas di matanya. Mati, mati, Molly berteriak saat pedang giok tulang menekan kematian pedang, dan pedang Qi yang menakutkan mendorong Yun Xiao dan pedang itu menjauh. Pedang itu berubah menjadi naga, dan dengan raungan keras, ia mengejarnya. Sungguh kekuatan yang tiak normal. Yun Xiao ngeri, di antara banyak ahli yang telah dia lawan, hanya Raja Hantu Kota Bulan Merah, Kaisar Bela Diri nomor 1 Ao Changkong, dan Feng Yaoli, Raja Negara Salju, yang bisa bersaing dengan kuat dengan pria di depannya. Bahkan Xiao Hong, Ye Ying, dan Ling Baiyi sedikit lebih rendah. Sinar pedang berubah menjadi naga dan mengejarnya, Yun Xiao segera berbalik dan menebas dengan pedangnya lagi, menghancurkan sinar pedang dengan ledakan keras. Tiba-tiba, rasa bahaya muncul di hatinya, dia tidak perlu melihat untuk mengetahui bahwa wasit akan datang. Dalam sekejap, dia berubah menjadi tubuh emas transendensi dengan 3 kepala dan 6 lengan, setiap tangan memegang senjata tingkat yang dalam, dan dia berubah menjadi lautan awan emas. Ledakan Star Jade. Pada saat kritis, dia segera menampilkan gerakan Master Iblis dan menuangkan semua kekuatan senjata tingkat yang mendalam ke lautan awan, yang tiba-tiba meledak. Dua suara ketidakpercayaan terdengar, satu dari wasit dan yang lainnya dari Luo Yunsang. Ledakan, kekuatan emas yang menakutkan meledak dan bergegas ke segala arah, sosok Yi muncul beberapa meter jauhnya dan langsung ditelan. Yun Xiao tidak berani tinggal setelah langkah pertama, dia berubah menjadi Thunderbolt dan menghilang dari tempatnya berada. Pada saat berikutnya, dia muncul di samping Luo Yunsang, meraihnya, dan berteriak, "Ayo pergi."
Mereka berdua baru saja bergerak beberapa ratus kaki ketika bau darah yang menakutkan datang, seluruh surga gua menjadi lautan darah, roh darah yang tingginya lebih dari 100 kaki muncul di ruang di depan mereka, ia mengangkat tangannya dan menamparkan mereka berdua. Apakah Anda punya cara untuk membuka segel saya? Yun Sang bertanya, selama aku bisa bergerak bebas, aku bisa membawamu bersamaku dengan kekuatan ruang, jika tidak, kami tidak memiliki peluang untuk menang. Dia telah menggunakan aturan gua ini untuk berurusan dengan Yi, meskipun kekuatan mereka sangat berbeda, Yi tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Baru setelah Yun Xiao bergerak, dia jatuh ke dalam susunan langit berbintang Dragon Lokmo. Roh darah tidak hanya menghalangi jalannya, tetapi dia juga menamparkan dengan kedua tangan. Rantai muncul di langit sekali lagi, berubah menjadi susunan yang turun. Hanya saja, jangan beri aku masalah lagi. Yun Xiao mendorong, Luo Yunsang menjauh, dan tanda iblis di seluruh langit berguling dan mengembun menjadi berhala Dharma iblis sejati, yang menjulang di atas lautan darah. Luo Yunsang terkejut dan berkata dengan ngeri, ini Bian. Dia sangat terkejut, siapa anak ini? Dia sebenarnya memiliki begitu banyak teknik kultivasi yang tiada taranya, dan dia bahkan memiliki pedang pelangi dan banyak teknik iblis dan kekuatan ilahi. Berhala Dharma iblis sejati berdiri dengan bangga di langit dan 6 lengannya membentuk segel tangan. Cincin bintang beriak, dan ki iblis berguling di langit. Seluruh tubuh Yun Xiao diselimuti aura iblis, dan matanya menjadi hitam. Senjata iblis 6 jalan. Diam! Yun Xiao berteriak, bentuk Dharma iblis sejati berubah menjadi serius saat mencapai nebula, dan seluruh tubuh dharmanya bergetar, 6 lengan Yun Xiao juga gemetar, dan cahaya 3 warna mengalir di dalamnya. Luo Yunsang sangat terkejut sehingga dia tercengang, dia menatap ngeri ke nebula iblis, di mana kapak perang perunggu perlahan ditarik keluar, itu terlihat sederhana dan biasa, tetapi agak tua. Alai Xuanzang, dia pernah menggunakan kapak tembaga ini ketika dia melawan Xiao Hong di luar negeri, Yun Xiao mengenalinya sekilas, dan dia tidak bisa menahan kegembiraan. Ini adalah pertama kalinya dia memegang senjata iblis 6 jalan dan dia bisa merasakan kekuatan besar di dalamnya, seolah-olah telah melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu. Itu adalah kekuatan yang bukan milik era ini atau bahkan dunia ini. Tebas. Saat roh raksasa iblis sejati berbicara, Alai Xuangang segera ditarik keluar dan menebas formasi langit berbintang kunci naga. Seluruh surga gua dari 5 gunung awan tampaknya diserang, saat Xuan Ge menebas, roh darah dihancurkan oleh kekuatan senjata. Kemudian, cahaya yang menghancurkan bumi menebas susunan. Bum bum bum, pola perak halus yang tak terhitung jumlahnya langsung terbang keluar dari formasi, seperti uap air yang terus-menerus menguap, benar-benar menghilang di udara. Kekuatan ini luar biasa, itu tidak mungkin. Sosok Yi muncul di atas formasi kunci langit berbintang drakonik, dia menyilangkan tulang dan bilas sisiknya di depannya untuk menahan kekuatan Xuan Ge Alai, tetapi dia terpaksa mundur. Tubuh bayangan, darah Yi juga berangsur-angsur meledak di bawah kekuatan yang besar dan perkasa ini, berubah menjadi awan kabut darah, namun, pada akhirnya tidak hancur, sebaliknya, itu terus menekan kekuatan tebasan Xuan Ge. Yun Xiao terkejut bahwa senjata iblis dari 6 jalan tidak bisa membunuhnya dengan satu serangan, dia tidak memiliki ilusi lagi saat ini, dia meraih Yun Sang, yang benar-benar membatu dan terkejut, berubah menjadi petir, dan melarikan diri dari gua. Setelah mengekstraksi serangan dari 6 senjata iblis Dao, kekuatan Yun Xiao telah turun tajam, dan dia hampir berada di ujung talinya, pelariannya yang putus asa pada saat ini adalah kekuatan terakhirnya. Bahkan, Luo Yunsang, di sampingnya bisa dengan jelas merasakannya, dia terkikik dan berkata, kekasih kecil ini tidak buruk, dia benar-benar pekerja keras, dia kuat dan tampan, saya akan memperkenalkan Anda pada lebih banyak wanita cantik di masa depan. Sambil melarikan diri dengan panik, Yun Xiao tidak lupa menangkupkan tangannya dan berkata, terima kasih banyak. Luo Yunsang, menutup mulutnya dan tertawa, berkata, sama-sama, itulah yang harus saya lakukan. Ledakan. Saat gua itu dilemparkan ke dalam kekacauan oleh Alai Xuangang, seluruh gunung tiba-tiba bergetar hebat, kekuatan besar datang entah dari mana, dan tubuh petir Yun Xiao terguncang oleh benturan itu. Puff! Di bawah pengaruh kekuatan, Yun Xiao akhirnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi, dia berubah menjadi bentuk aslinya dan batuk seteguk darah.
Tanpa sepatah kata pun, dia buru-buru mengambil sejumlah besar harta surgawi dan menelannya. Di kejauhan, Yi juga menekan kekuatan astral yang mendalam tubuhnya, yang telah meledak menjadi kabut berdarah, juga diserap sedikit demi sedikit, dan dia pulih dengan cepat. Pada saat yang sama, ia menatap Yun Xiao dengan sepasang mata merah, yang berbisa seperti ular, dan menguncinya dengan indera ilahi dan niat membunuhnya. Yun Sang berkata, tolong berhenti berkelahi, ruang di sini sangat kokoh, kecuali seluruh 5 gunung awan dihancurkan, itu tidak akan bisa dihancurkan, gelombang kejut barusan datang dari luar dan langsung menghancurkan susunan spasial di sini, ini bukan masalah kecil. Mau memuntahkan seteguk darah dan mencibir, jadi apa? Apakah kalian berdua tidak takut orang-orang di luar akan mengambil keuntungan dari kalian setelah kalian berdua terluka? Yun Sang bertanya, hahaha, kedua belah pihak terluka. Mo tertawa karena marah dan berkata dengan ganas, dia bisa melawanku sampai kita berdua terluka. Langkah tadi itu mungkin telah menghabiskan semua kekuatannya, dan dia hanya akan menunggu kematian, aku perlahan-lahan akan mematahkan tulangnya dan mengekstrak esensi darahnya, lalu aku akan menyebarkan jiwanya. Yun Sang melipat tangannya di depannya dan berkata dengan kaget, ini sangat brutal dan berdarah. Setelah dia mengatakan itu, kengerian itu hilang, dan menjadi sedikit lucu. Mo tertegun sejenak sebelum dia memelototinya. Luo Yun Sang terkekeh dan berkata, aku sangat menyukai kekasih kecilku ini, jangan bunuh dia, jika tidak, aku tidak akan memberimu kekuatan ilahi iblis Buddha. Kamu berani mengancamku, Moda berkata dengan marah. Luo Yun Sang mendengus dan berkata, jangan lupa bahwa wanita muda ini adalah seorang gadis, anak perempuan umumnya tidak terlalu pintar, jika saya tidak bahagia, saya mungkin melakukan sesuatu yang bodoh. Richard, Yun Xiao juga tidak bisa berkata-kata, di mana Hong Yan? Dia mungkin satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita saat ini, selain itu, kamu adalah leluhurnya, jadi dia tidak akan mempersulitmu. Aku telah menjebaknya di bawah gunung 5 awan ini dengan trik, kata Yun Sang sambil tersenyum, dia tidak akan bisa keluar kecuali kita mencabut gunung ini. Dari tanah, kamu penyihir tua. Yun Xiao berkata dengan marah, kamu sangat kejam. Luo Yun Sang berkata dengan dingin, kamu bilang aku kejam. Saya akan memberi tahu Anda bagaimana menariknya keluar, tetapi sepertinya saya terlalu banyak berpikir. Kian, senior Gu Qingqing, kata Yun Xiao, tidak peduli apa, Anda adalah master yang sangat dihormati, dan abadi, Anda tidak perlu mempersulit kami junior. Kamu terus memanggilku, senior, saya semakin tua, Fakai Sen, aku sudah selesai bermain. Luo Yun Sang menolak, wajahnya penuh ketidaksenangan. Hati Yun Xiao terbakar karena marah, dan dia berharap dia bisa membunuhnya dengan satu telapak tangan. Luo Yun Sang tertawa ketika dia melihat kemarahan di matanya dan berkata, jika kamu bahkan tidak memiliki kesabaran sebanyak ini, bagaimana kamu bisa melakukan hal-hal besar dan memikul tanggung jawab besar? Yun Xiao dapat melihat bahwa Yun Sang tidak takut pada saat ini, itulah sebabnya dia bertindak begitu sembrono, ketika dia memulihkan kekuatannya, dia akan memukulinya dan membuatnya berperilaku. Setelah memikirkannya, dia tidak lagi memperhatikannya, sebaliknya, dia menelan seteguk besar harta karun alam dan menampilkan satu teknik penciptaan Qi untuk menyerap energi spiritual di sekitarnya. Sungguh metode yang aneh untuk menghembuskan Qi dan menyerap energi Yuan, kekasih kecil, kemampuanmu tidak rendah, di mana Anda mempelajari semua kemampuan ilahi itu. Petik 2. Luo Yun Sang tidak bisa diam, jadi dia mulai mendorong dan mengetuk ke kiri dan ke kanan. Kamu benar-benar bertele-tele, mengapa orang yang sekarat mengajukan begitu banyak pertanyaan? Tenang, setelah aku membunuhnya, aku akan meninggalkan tempat ini dan menemukan seni suci iblis Buddha. Petik 2. Bahkan kejam pun tidak tahan lagi, dia ingin memulihkan beberapa energi unsur untuk menghadapi situasi di luar, tetapi setelah beberapa pemikiran, dia menyadari bahwa hanya Sang dan Huang yang bisa menjadi ancaman baginya. Selama dia bertekad untuk pergi, bahkan kedua orang ini tidak akan bisa menghentikannya. Dia sangat ingin meminta seni suci iblis Buddha, jadi dia tidak ingin menunggu lebih lama lagi, dia melangkah menuju Yun Xiao. Luo Yun Sang berkata dengan heran, kamu tidak akan benar-benar membunuhnya, kan? Meskipun bocah ini lemah,
Anda tidak akan merasa baik bahkan jika dia berjuang dalam pergolakan kematiannya, mengapa kita tidak pergi sekarang dan mengabaikannya? Yun Xiao memiliki terlalu banyak rahasia, dan Yun Sang tidak ingin dia mati. Perjuangan terakhir. Lelucon apa? Hakim tidak memperhatikannya dan mencibir, Yun Xiao sudah menjadi panah di akhir penerbangannya, jadi bagaimana mungkin dia tidak melihatnya? Dalam sekejap, dia muncul sekitar 10 kaki di depan Yun Xiao dan menebas dengan pisau giok tulang. Jangan! Luo Yunsang berteriak kaget, dia melihat ruang di samping Yun Xiao menjadi sedikit kabur, dan tablet giok naik dan turun darinya, dari mana beberapa sosok pecah. Salah satu dari mereka memegang 2 pedang di tangannya dan menebas pisau giok tulang dengan ekspresi serius. Ledakan! 2 niat pedang yang sama sekali berbeda melonjak dan menebas ke tulang Jaden Knife, menyebabkan Dragon's Roar bergema melalui 9 surga. Pada ketiga senjata itu, selalu ada bayangan naga yang bergegas keluar ke segala arah. Yun Xiao terlalu dekat, dan di bawah pengaruh gempa susulan, dia langsung terluka secara internal dan dikirim terbang ribuan kaki jauhnya. Luo Yunsang dan Qi tercengang oleh perubahan mendadak di depan mereka menggosok mata mereka dengan tidak percaya. Wasit dengan cepat pulih dari keterkejutan penampilan beberapa orang yang tidak bisa dijelaskan, dia beralih ke keterkejutan dari cahaya pedang dan lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi naga, dan matanya melebar bahkan lebih dari sebelumnya. Senjata tingkat mendalam macam apa Suan Ni ini? Kekuatan naga pada kedua pedang itu sebenarnya tidak kalah dengan bilah ganda tulang dan sisiknya, mereka benar-benar setara. Hati Cheyu juga bergetar ketakutan, dia memiliki 9 tubuh naga rahasia dan ditingkatkan oleh darah naga tingkat ke-10, tubuh fisiknya hampir sekuat roh sejati tingkat ke-10, tetapi di bawah ancaman tulang dan bilah sisik, dia gemetar. Dari keberadaan macam apa sepasang pedang ini berasal? Cheyu mengertakkan gigi dan bertanya, ketika Yi sadar kembali, kekuatannya terus meningkat, menyebabkan dia merasakan tekanan yang luar biasa. Kekuatannya sekunder, terutama Dragon Ki pada bilah sisik tulang, yang bisa langsung mengejutkan jiwa. Bei Feng Nan juga keluar dari tablet alam ilahi, pedangnya jatuh dari langit dan langsung menusuk ke arah kepala Yi. Semut, tersesat, mau berteriak saat tangan kirinya meraih bilah sisik emas dan menebas ke atas. Ledakan, cahaya keemasan yang menyilaukan meledak dan mengguncang mereka berdua. Lapisan cahaya keemasan mendorong melewati tubuh Nan, dan penampilannya mulai menghilang, memperlihatkan penampilan zombie yang menakutkan. Apa ini? Benda apa ini? Wasit terkejut dan segera mengerti bahwa pihak lain juga manusia yang tidak normal, dia berteriak, setan dan hantu apa? Pergi ke neraka. Dengan memutar tangan kirinya, bilah sisik emas berputar-putar di sekitar pedang kekaisaran abadi dan menebas ke atas. Saat bilah tajam itu mengiris pedang, itu meledak seolah-olah tidak bisa menahan tekanan. Bas bas bas. Tubuh pedang air yang awalnya jernih dan cerah berubah menjadi hitam pekat dalam sekejap, boneka mayat yang berdengung tiba-tiba terbang turun. Petik 2 tanda tanya tanda seru. Apa-apaan ini? Mo merasa ketakutan, dan dia tidak berani mendorong bilah sisik emasnya lebih jauh, sebaliknya, dia menariknya kembali dan membentuk penghalang cahaya di sekelilingnya. Boneka mayat itu terus menyerang, tetapi mereka dihancurkan oleh pedang cahaya. Setelah menjadi Nan bergerak, tekanan pada Cheyu sangat berkurang. Tiba-tiba, angin astral datang dan berubah menjadi bilah di udara, menebas wasit dari belakang. Yi sudah diserang dari kedua sisi, dan kekuatan angin astral membuat rambutnya berdiri, meski tidak berakibat fatal, jika dia dipukul seperti ini, kulitnya kemungkinan besar akan terkelupas. Dia berteriak dan bilah sisik tulang menebas di depannya, menghancurkan boneka mayat yang tak terhitung jumlahnya. Cheyu juga didorong oleh kekuatan ganas. Mo kemudian berbalik dan menebas dengan 2 bilahnya, menghancurkan angin astral. Namun, angin astral yang hancur langsung berubah menjadi puluhan ribu bilah yang menghantam. Apa? Mo terkejut, tetapi ribuan bilah sudah ada di depannya dan dia tidak punya waktu untuk menghindar. Puff, puff, puff. Tubuhnya dipotong oleh bilah angin astral, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi tirai darah, dia benar-benar kehilangan bentuk manusianya. Setelah ditebas oleh ribuan bilah, itu berubah menjadi bentuk buaya di kejauhan, matanya dipenuhi dengan keganasan saat menatap tirai darah dengan waspada.
Luo Yunsang sangat terkejut dengan adegan itu sehingga wajahnya menjadi kosong, dia tiba-tiba melompat dan berteriak, senjata tingkat mendalam kelas tertinggi. Kamu memiliki senjata tingkat mendalam kelas super, dan itu adalah tablet alam ilahi. Suara itu melengking dan bingung, dan matanya tertuju pada Yun Xiao seperti ikan mas, seolah-olah sedang menatap makanan dan mau tidak mau menerkamnya untuk memakannya. Yun Xiao sedikit terkejut, Anda juga tahu tentang tablet alam ilahi. Petik 2. Luo Yunsang tersentak dan mundur ngeri, dia merasa sulit untuk percaya dan berkata dengan linglung. Ini benar-benar tablet alam ilahi benar-benar memiliki Suan Ni di era ini. Apa yang Anda ketahui tentang tablet alam ilahi? Tanya Yun Xiao, apa yang Anda ketahui tentang itu? Petik 2. Setelah kejutan awal, Luo Yunsang berdiri di sana dengan linglung, seolah-olah dia telah kehilangan kemampuannya untuk berpikir. Yun Xiao mengajukan Ebi banyak pertanyaan tentang tablet alam ilahi, terutama tentang roh artefak. Jika tablet alam ilahi, yang juga merupakan artefak suci surgawi, dapat mengerahkan kekuatan yang sama dengan senjata iblis 6 jalan, dia akan dapat menyapu seluruh dunia dengan artefak yang mendalam ini, dan dia tidak akan berada dalam keadaan menyedihkan. Namun, bahkan setelah dia memanggil Yunsang beberapa kali, dia sepertinya mengabaikannya, seolah-olah dia memiliki sesuatu di pikirannya. Raungan datang dari tirai darah yang telah berubah menjadi Mo, dan kemudian dia secara bertahap mewujudkan tubuh aslinya. Jelas, dia terpana oleh 3 orang yang muncul satu demi satu. Baru setelah Yunsang berteriak, dia sadar, dengan ekspresi ganas di wajahnya, dia menatap Yun Xiao dan berkata, kamu memiliki senjata suci. Aku tidak akan memberikannya padamu, kata Yun Xiao, mengapa Anda bertanya? Petik 2. Tidak bisakah aku bertanya? Tanya Monu. Tidak. Yun Xiao menggelengkan kepalanya, tidak. Petik 2. Mo sangat marah, seluruh tubuhnya berubah menjadi genangan darah sekali lagi dan mulai berguling, panas dipancarkan seperti uap air, dan gelombang tekanan melonjak keluar. Cheyu dan 2 lainnya segera menjadi waspada, mereka terbang ke sisi Yun Xiao dengan wajah serius. Dengan kekuatan Yi, bahkan jika mereka bertiga bergabung, masih akan sangat sulit bagi mereka untuk melawannya, belum lagi dia telah terkena pin mistik Yun Xiao, jika tidak, dia akan lebih sulit untuk dikalahkan. Setelah beberapa saat marah, Hakim menatap Yun Xiao dengan mata merahnya, yang membuat rambut yang terakhir berdiri. Namun, tatapan jahat itu berangsur-angsur memudar, dan ki darah yang memenuhi udara berangsur-angsur berkumpul kembali ke tubuhnya, udara di surga gua menjadi lebih segar. Tubuh darah Yi juga menghilang, berubah kembali menjadi tubuh manusia normal, seolah-olah dia tidak ingin bertarung lagi. Yun Xiao mengerutkan kening, tidak tahu apa yang dia maksud. Tidak ada lagi perkelahian, kata wasit langsung, Gu Qingqing, kamu ikut denganku. Petik 2. Gu Qingqing sepertinya kembali dari linglungnya, mengabaikan Hakim, dia bertanya kepada Yun Xiao, siapa namamu? Apa? Yun Xiao mengerutkan kening, apakah Anda benar-benar tercengang ketika Anda melihat bahwa saya memiliki artefak orang suci? Dengan kekuatan dan pengalamanmu, kamu seharusnya tidak terlalu terkejut, kan? Gu Qingqing tampaknya tidak sinis seperti sebelumnya, dan mendengus, apa yang kamu tahu, pengecut kecil? Kelahiran senjata Sein luar biasa, belum lagi Anda memiliki tablet alam ilahi di tangan Anda, apakah Anda tahu asal-usul dan pentingnya tablet ini? Entahlah, kata Yun Xiao, apakah Anda bersedia memberitahu saya? Petik 2. Gu Qingqing mengangguk, saya tahu banyak, tetapi saya tidak bisa yakin apakah tablet di tangan Anda adalah tablet alam ilahi, izinkan saya melihat lebih dekat terlebih dahulu. Hahaha, apakah kamu benar-benar berpikir aku masih anak-anak? Yun Xiao mencibir, apakah kamu benar-benar berpikir aku masih anak-anak? Trik tingkat rendah seperti itu. Bersambung.